Pada part ke-101 diambil dari light novel bab 248 sampai dengan 249 penjahat. Jin menghela nafas dan menurunkan tangannya dari pinggangnya. Ketika Deano diserang, Jin secara tidak sadar bersiap untuk melepaskan mananya. Untungnya, dia berhasil menghentikan dirinya sendiri. Jika penguasaannya lebih rendah, dia akan bertindak lebih dulu dan menarik perhatian semua orang. Itu akan menjadi masalah. Saya pikir Luna akan memblokir setiap serangan yang masuk. Tapi bajingan gila itu. Apakah mereka benar-benar ingin membunuh Deano di depan semua mata ini? Begitulah sensitifnya reaksi penyihir malam putih terhadap pernyataan Deano. Para penyihir yang telah menembakkan panah mana melakukan yang terbaik untuk mempertahankan wajah serius. Tapi Jin dan Rankandel bisa melihat menembus mereka. Mereka lebih dari frustrasi. Untuk penyihir malam putih, serangan itu sendiri merupakan risiko besar. Bahkan jika mereka berhasil membunuh Deano, semua orang akan mengkritik mereka karenanya. Bahkan Rankandels, yang tidak peduli apapun selain dominasi mereka sendiri, tidak bisa membunuh jurnalis dengan sembarangan. Tentu saja, itu akan jauh lebih merugikan daripada kebenaran yang diungkapkan. Bagaimanapun, Luna tetaplah monster. Berapa banyak orang di dunia yang dapat memblokir serangan mana dari magi bintang 8 dengan tangan mereka sendiri, terutama serangan penyergapan seperti ini? Terlepas dari keadaan saat ini, kekuatan dahsyat Luna membuat tulang punggungnya merinding. Shing! Joshua mematuhi Luna dan menyarungkan pedangnya. Dia bahkan diam-diam membungkuk kepada Luna dan mengakui kesalahannya sebelum menyarungkan senjatanya. Rasanya memberontak, tapi dia mengerti bahwa tidak ada alasan untuk meremehkan nama Rankandel di depan umum. Serangan mendadak dari White Knight menyebabkan kegemparan. Namun yang lebih mengejutkan dari serangan itu adalah kemunculan Luna Rankandel, si paus putih. Dia dikenal karena menjauh dari opini publik, meskipun banyak desas-desus tentang dirinya. Namun, para penyair terus-menerus memujinya. Lirik mereka menggambarkan Luna sebagai seniman bela diri dengan keterampilan luar biasa dan kecantikan yang menakjubkan. Ketika Luna melepas tudungnya, kerumunan hampir tidak bisa menahan keheranan mereka. Bukan kecantikannya yang menegaskan liriknya. Itu adalah keagungan mata birunya yang dalam dan keberaniannya yang tak tergoyahkan melawan White Knight dan Kozek. Penonton benar-benar terpesona. Detik-detik berikutnya diliputi kesunyian yang tampaknya mustahil bagi kerumunan orang sebanyak itu. Apakah kamu baik-baik saja, Deano Jaglun? Ya, terima kasih. Terima kasih, Lady Luna dan Tuan Joshua. Kamu membuat klaim yang sangat menarik. Saya ingin tahu lebih banyak, jadi datanglah mengunjungi delegasi Rankandel nanti, kata Luna. Tentu saja. Deano tinggal di perkebunan Luna bersama orang Kolon, tapi mereka pura-pura tidak mengenal satu sama lain. Hei, penyihir malam putih dan Karl Zipley. Saya Luna Rankandel. Kemudian Luna mengalihkan pandangannya ke para penyihir malam putih. Senang bertemu dengan Anda, Lady Luna. Saya Maul Hanser, komandan kedua White Knight. Maul Hanser, yang memimpin unit kedua White Knight, telah mengamati bagaimana segala sesuatu terjadi di tangga Kozek. Kamu? Sepertinya mereka mengganti komandan kedua, dan aku bahkan tidak mendengarnya. Pendahulu saya, Ser Dumalaga, pensiun. Kalau itu Drew, dia pasti sudah menuruni tangga itu sebelum menjawab sapaanku. Maul mengerutkan alisnya. Dia jelas lebih tua dari Luna, dan karena saat ini dia tidak memiliki atasan, dia adalah perwakilan Zipley di sini. Tapi dia diremehkan sejak perkenalannya. Tatapan Luna dan Maul bertemu, meninggalkan seluruh alun-alun dalam ketegangan. Kerumunan benar-benar terintimidasi oleh unjuk kekuatan dominan dari dua klan raksasa dan hampir tidak bisa bernapas. Bukan hanya kerumunan. Bahkan penyihir malam putih tegang. Satu-satunya yang tetap tenang dengan adegan ini adalah Luna, Jin, dan Murakan. Ada alasan bagus mengapa mereka tidak gugup. Maul Hanser, untuk berpikir dia akan menunjukkan rasa tidak hormat yang begitu mencolok terhadap saudara perempuanku. Sepertinya unit kedua White Knight akan memiliki komandan baru besok. Dia seharusnya menunjukkan rasa hormatnya kepada Luna sebelum menjawab. Meskipun dia lebih tua darinya dan termasuk dalam Zipley, seorang komandan rendahan kedua dari White Knight tidak memiliki hak untuk meremehkan pembawa bendera pertama dari klan Rankandel. Dia tidak bisa menunjukkan sopan santun kepada seseorang yang bahkan tidak bisa dia kalahkan dalam pertempuran. Joshua sekarang menatap Maul dengan mata yang terang-terangan mengungkapkan keinginannya untuk membunuh. Dia bahkan menunjukkan rasa hormat kepada Luna yang bertentangan dengan keinginannya sendiri. Komandan kedua White Knight yang tercela ini yang meremehkan saudara perempuannya sangat menyebalkan. Tuan Maul, jika Anda merasa sulit untuk mengundurkan diri, saya dapat membantu Anda sepenuhnya menyingkirkan tangga itu.
Pernahkah Anda mendengar pembawa bendera pertama? Joshua menggeram dengan nada rendah. Wajah Maul memerah. Rasa malu dan rasa kalah membuat tubuhnya bergetar karena amarah. Tapi untungnya, Maul tidak terlalu bodoh. Maafkan kekasaran saya, Nona Luna. Maul turun dari tangga. Penyihir lain di atas Kozek mengikuti. Kerumunan tidak memahami pertukaran itu dan merasa sulit untuk memahami apa yang sedang terjadi. Zippley tidak diragukan lagi adalah klan terbesar di dunia, dengan Rankandel mengikuti di belakang. Mereka tidak mengerti mengapa Maul tunduk setelah dihina. Di sisi lain, orang-orang yang sangat tertarik dengan kedua klan, terutama para bangsawan, berpikir bahwa memang seharusnya begitu. Sekarang, akhirnya kita bisa bicara. Izinkan saya menanyakan sesuatu, Pak Maul. Mengapa bawahan Anda menyerang wartawan ini? Karl Zippley menerima perintah dari Patriark untuk menebus dosa-dosanya di sini. Penguasa menara keempat dari klan Zippley telah datang untuk membayar harga atas kejahatannya dengan nyawanya sendiri. Orang itu menghina klan Zippley dengan mengaburkan kebenaran. Mengaburkan? Saya akui bahwa saya telah meremehkan Anda, Lady Luna. Tapi Anda juga ikut campur dalam urusan Zippley. Itu hanya akan saling merugikan jika itu meningkat di antara klan kami, jadi kami ingin membawa jurnalis bernama Deano ini bersama kami. Maul berbicara setelah mengarahkan pandangannya dengan percaya diri. Apakah dia malu atau tidak atas intimidasi Luna, itu tidak mengubah fakta bahwa dia masih mewakili klan Zippley. Jika dia mundur tanpa alasan, rasa malunya akan menjadi perhatiannya yang paling kecil. Aku tidak bisa membiarkanmu melakukan itu. Atas dasar apa Anda membatalkannya? Apakah kamu tidak pernah mendengarku sebelumnya? Aku telah menyuruh orang ini untuk mengunjungi delegasi Rankandel. Oleh karena itu, Deano Jaglun adalah tamuku sejak saat ini. Ini bukan masalah pribadi bagi kami. Masalah pribadi, katamu. Itu bukan sesuatu yang ingin kamu katakan kepada pembawa bendera Rankandel. Tidakkah kamu pikir kamu membuat terlalu banyak kesalahan hari ini? Jika kamu tidak mundur, kami akan dipaksa untuk mengambil tindakan. Dia berbicara seberani mungkin, tetapi semua orang yang hadir tahu bahwa Malam Putih tidak dapat berbuat apa-apa terhadap Luna dan Joshua, termasuk Maul sendiri. Tuan Maul, hidup itu berharga, meskipun potongan logam yang melayang di langit itu mungkin lebih berharga bagi keluarga Zippley daripada hidup mereka sendiri. Tidak baik jika Anda harus kembali dalam keadaan mati dan kapal hancur, bukan? Luna menyeringai senyum dingin. 1000 pikiran, masing-masing lebih mengerikan dari yang terakhir, mengalir di benak Maul. Apakah pernyataan jurnalis itu bagian dari rencana Rankandel untuk mengatur semua ini? Berapa banyak informasi kita yang bocor ke Rankandel? Luna Rankandel? Jika kita melawan monster itu sekarang, jelas, mereka akan dimusnahkan. Itu bahkan tidak akan disebut pertempuran, karena semua orang akan dipenggal sebelum mereka bisa naik ke Kozek. Bahkan jika mereka pindah ke daerah terpencil dan memulai pertarungan di Kozek, mereka tidak bisa menjamin kemenangan melawannya. Namun, mereka tidak bisa menyerah. Mereka harus memperjuangkan reputasi Zippley, bahkan jika mereka dimusnahkan. Alasan mereka datang ke sini bersama Karl Zippley adalah demi reputasi mereka. Tolong, tenanglah. Lani telah selesai merawat Karl Zippley. Baik Rankandel dan Zippley jauh lebih kuat dari Kerajaan Suci, dan semua orang tahu itu. Tapi izinkan saya mengingatkan kalian berdua bahwa kami bahkan belum memulai pemakaman kenegaraan untuk Yang Mulia. Harap hormati duka tanah ini. Kata-kata Lani adalah anugerah untuk Maul. Itu memberinya alasan untuk mundur. Dia akan benar-benar merasa berterima kasih padanya. Tapi kamu telah mencapai sesuatu yang hebat, pembawa bendera klan Rankandel. Kami hampir mengejar orang yang tidak bersalah. Orang yang tidak bersalah? Lihat, Lani Salome. Patriark kita telah mengirim kepala menara keempat, putranya sendiri. Sadar sepenuhnya bahwa dia bisa dilempari batu sampai mati. Apakah menurut Anda klaim jurnalis yang tidak penting dapat membatalkan keputusan Patriark Zippley? Bang. Jin meninju Murakan di samping dan bergumam pelan. Apa yang kamu inginkan? Murakan berbisik. Berteriak padanya, katakan padanya untuk berhenti dengan omong kosong dan pergi. Apa? Semua orang gelisah sekarang. Jika seseorang mulai, semua orang akan menjadi gila. Wajah kerumunan menjadi merah karena marah ketika Maul mulai meneriaki Lani. Tidak perlu seorang jenius untuk menyadari bahwa dia membuat pernyataan yang sangat konyol untuk ditutup-tutupi. Masalahnya adalah bahwa Zippley pasti mampu menutupinya dengan pernyataan konyol. Kamu bisa melakukannya sendiri. Aku naga, oke? Joshua akan mengenali suaraku. Orang-orang akan menatapmu ketika kamu berteriak, jadi aku akan minggir sebentar. Pada saat itu, seorang wanita tiba-tiba berteriak. Diam! Bajingan kotor dari Zippley!
Kapan kamu akan berhenti mengejek tanah yang diberkati Ayula ini? Dia tampaknya memiliki cacat di satu kaki. Dia berada di kursi roda dan mengenakan jubah dengan representasi besar dari perisai gunung berapi yang tidak aktif. Sepertinya aku tidak perlu melakukannya, desis Murakan. Ya, dia melakukannya pada waktu yang tepat, kata Jin. Kerumunan lainnya mengikuti dan mulai menyuarakan pendapat mereka juga. Jangan bunuh jurnalis yang berbicara untuk kerajaan suci. Kamu tidak bisa membiarkan ini terjadi sebelum seluruh kebenaran terungkap. Jika kamu membunuhnya, bunuh kami juga. Bahkan para Rankandel pun tidak akan melakukan hal seperti ini. Jin mengamati pemandangan itu sejenak tetapi merasa ada yang tidak beres. Dia mengalihkan pandangannya ke wanita yang memulai keributan. Sesuatu tentang dirinya tampak cukup familiar. Wanita itu, di mana saya pernah melihatnya sebelumnya? Atau apakah dia hanya mirip dengan seseorang yang saya kenal? Jin menatapnya tajam. Mustahil baginya untuk merasakan tatapannya dari kerumunan, tetapi dia juga perlahan menoleh dan menatap matanya. Apakah kamu menyukainya? Ada senyum di wajahnya yang sepertinya mengatakan kata-kata itu. Jin ingat siapa dia. Dia adalah adik perempuan Bishkel. Margiela Iveliano. Dialah yang membuat Bishkel bertarung melawannya di pesta musuh klan Rankandel. Jin awalnya tidak mengenalinya karena penyamarannya. Tapi bibir nakal dan tatapan kekanak-kanakan di wajahnya hanya bisa dimiliki oleh Margiela. Tuan Jin terlalu kejam terhadap lawan yang lebih lemah. Pria di tanah adalah teman kita. Apakah kamu hanya akan berdiri di sana dan menonton? Kakak, aku benar-benar kecewa. Apakah kamu menyuruhku untuk bertarung melawan Tuan Jin? Ya, mungkin kamu bisa memberi pelajaran pada Tuan Jin, dengan cara yang lebih terhormat daripada yang baru saja ditunjukkan Tuan Jin, tentu saja. Dia bahkan ingat percakapan Margiela dan Bishkel saat itu. Bamel, Kinselo akan membantumu. Jadi jangan pergi terlalu jauh dengan kami, oke? Semuanya baik-baik saja, bukan? Margiela tersenyum dengan matanya saat dia mengucapkan kata-kata itu. Jin tidak pernah menyukai bagaimana Bishkel berada dalam situasi yang sulit di perayaan musuh dan menikmati menontonnya terungkap. Saat itu, kupikir dia hanya karakter kecil. Jadi, dia juga bagian dari Kinselo. Itu tidak terduga. Dia tidak memiliki keterampilan tempur atau sihir. Dan mengingat kecacatannya, dia tergabung dalam kelompok teroris itu, tidak. Kultus fanatik kelas 3 itu, begitulah Jin mendefinisikan Kinselo, adalah sebuah kejutan. Dan apa alasan dia memilih untuk mengungkapkan dirinya pada saat itu? Jadi, Kinselo ingin membantuku, dan sebagai imbalannya, mereka memintaku bersikap lunak terhadap mereka? Jika hanya itu yang ingin dia sampaikan, dia bisa mengirim siapa saja untuk menyampaikan pesan itu. Itu bukan hanya karena ketidaknyamanan yang disebabkan oleh kecacatannya. Bishkel adalah pemimpin Kinselo, dan dia adalah saudara perempuan tercintanya. Kinselo jelas menyadari bahwa Jin telah melenyapkan siapapun yang dia lewati dari barisan mereka. Tetapi mengapa mereka mengiriminya orang yang begitu berharga? Jin tidak bisa menerima logika ini. Aku tidak tahu apa kesepakatan mereka. Tapi aku merasa dia mungkin memiliki beberapa kemampuan khusus, seperti Yona atau Boufard. Dia selalu bisa menyelidikinya nanti. Tidak ada gunanya memeras otaknya sekarang. Pertama dan terpenting, Jin memutuskan untuk menanggapi. Bukan dengan berbicara seperti dia, tapi dengan isyarat yang bisa dimengerti semua orang. Aku? Jin menunjuk dirinya sendiri dengan jari telunjuknya. Dia akan berpura-pura tidak mengerti apa yang dikatakan Margiela. Kinselo akan membantumu. Margiela mengucapkan kata-kata itu lagi. Jin membuat, apakah kamu berbicara denganku, gerakan lagi, melihat sekeliling, dan kemudian mengangkat bahu seolah dia tidak mengerti apa yang sedang terjadi. Margiela memukul dadanya dengan frustrasi. Ayolah, bukankah mereka mengajarkan membaca bibir di klan Rankandel? Dia mencoba lagi beberapa kali, tetapi dengan hasil yang sama. Pada percobaan keempat, Jin bahkan tidak memandangnya lagi. Margiela menyimpulkan bahwa dia belum berhasil menyampaikan pesannya kepada Jin. Dia tidak mengharapkan ini sama sekali dan berharap dia bisa mendekati Jin dan berbicara dengan suaranya sendiri alih-alih menyinkronkan bibir, tetapi kursi rodanya membuatnya cukup sulit. Jin punya alasan untuk berpura-pura tidak memahaminya. Keluarga Kinselo harus membantuku, apapun yang kulakukan. Jika mereka sangat ingin membantu, aku tidak perlu ikut-ikutan. Dan alasan mereka menawarkan bantuan cukup jelas. Ziples disalahkan, jadi mereka ingin berhati-hati. Jin. Ada apa, Murakan? Wanita di kursi roda itu sepertinya mencoba memberitahumu sesuatu. Jangan menatap terang-terangan, tapi amati dia baik-baik. Kita harus mengenalnya nanti. Apakah dia tipemu? Tidak, dia dari Kinselo. Tangkap dia diam-diam saat kerumunan bubar.
Cinta ini ditakdirkan untuk gagal, ya? Kamu bisa melakukannya, kan? Mengapa kamu bertanya? Tentu saja, ini sangat mudah. Jangan bunuh wartawan. Beri kami kebenaran. Masa yang marah melanjutkan tuntutan mereka. Separuh dari mereka mengutuk Zipflash, dan separuh lainnya bersorak untuk Run Candles, yang menghalangi Zipflash. Luna dan Joshua menekan White Knight Mage hanya dengan tatapan mereka. Zipflash tidak bisa memaksakan situasi atau mundur. Tatapan Jin tertuju pada orang-orang yang sibuk mencatat sesuatu di tengah kerumunan. Mereka semua adalah wartawan. Itu pemandangan yang aneh. Zipflash, yang biasanya merupakan simbol kebajikan dan keadilan, dikritik, dan Run Candles, simbol kejahatan dan dominasi, mendapat dukungan. Inilah yang diinginkan Jin. Meskipun untuk saat ini, pemandangannya terbatas pada alun-alun pusat kerajaan suci, tujuan utama Jin adalah mengubah persepsi dunia. Tentu saja, dia tidak ingin Run Candles menggantikan Zipflash dan menjadi simbol keadilan yang baru karena dia juga tidak percaya pada mereka. Namun, itu tidak berarti dia ingin melihat Zipflash yang munafik itu menguasai dunia. Zipflash bodoh itu harus mundur sekarang jika mereka tidak berniat untuk melawan Luna dan membantai kerumunan di sini. Maul menggelengkan kepalanya. Dia berpikir sama seperti Jin. Tidak ada pembenaran untuk mendorong kerajaan suci untuk membunuh Karl Zipflash dan menghentikannya. Malam Putih, ayo kembali ke klan. Maul berteriak dengan marah. Penyihir Malam Putih membagikan perasaannya. Mereka tidak pernah semalu ini sejak bergabung dengan grup mage elit Zipflash. Keputusan yang bijak, Tuan Maul. Luna tersenyum lebar dan melambaikan tangannya ke arah punggung Maul. Maul dan para penyihir Malam Putih mulai menaiki tangga cahaya yang membentang dari Kozek. Luna juga berbalik. Ayo tinggalkan tempat kejadian juga, pembawa bendera kedua. Dipahami. Deano, sampai jumpa lagi. Kedua sosok berkerudung perlahan berjalan melewati kerumunan. Luna tidak mengatakan apa-apa kepada Lani karena dia tahu bahwa apapun yang dia katakan akan dilihat sebagai upaya klan Run Candle untuk campur tangan di kerajaan suci. Dan juga karena Run Candles akan terlihat jauh lebih baik seperti itu. Klan yang pasti akan diperintah oleh adik laki-lakinya suatu hari nanti. Jeritan dan tangisan orang-orang berubah menjadi sorakan gembira. Itu untuk pembawa bendera Run Candle dan kemenangan yang mereka raih dengan mendorong mundur kekuatan Zipflash. Di tengah semua sorakan, Karl Zipflash tetap diam, terbelenggu. White Knight tidak membawa Karl bersama mereka saat mereka pergi. Itu adalah tanggapan yang rasional. Jika mereka pernah membawa Karl kembali ke klan, Zipflash secara efektif akan mengakui fakta bahwa dia adalah kambing hitam. Sir Karl, izinkan saya bertanya untuk terakhir kalinya. Apakah Anda benar-benar terlibat dalam percobaan biologi? Lani bertanya sambil menatap Karl. Bunuh aku. Aku tidak ingin membuat alasan. Jelas, kami akan melakukannya jika terungkap bahwa Anda memang bersalah. Tetapi jika ternyata itu adalah tuduhan palsu, Anda akan membusuk selamanya di sel bawah tanah kerajaan suci. Ksatria perisai emas, kunci Sir Karl. Setiap jurnalis yang hadir di alun-alun sore itu mendapatkan berita tentang kehidupan mereka. Akibatnya, seluruh dunia dibombardir dengan berbagai berita terkini di sore hari. Pengakuan Karl Zipflash, detail yang diungkapkan oleh Deano, identitas Kinselo, dan konfrontasi antara White Knight dan Run Candles, antara lain. Tidak ada insiden satu negara pun yang menyebar begitu cepat dalam dekade terakhir. Jurnalis yang berafiliasi dengan Run Candle yang diwakili oleh Kerajaan Sekutu Hugester dan jurnalis yang berafiliasi dengan Zipflash yang diwakili oleh Luthero Magical Federation sedang berperang. Run Candles menulis bahwa White Knight tidak dapat menangani dua pembawa bendera Run Candle, bahkan setelah memanggil Kozek. Sementara itu, Zipflash menulisnya sebagai belas kasihan Malam Putih. Tapi medan perang cenderung mendukung Run Candle sejak awal. Tidak mengherankan, mengingat pelapor pertama, Deano, adalah milik Hufester dan White Knight pulang dengan tangan kosong. Outlet pers netral menerbitkan artikel yang memprediksi siapa yang mungkin berada di belakang golem biologis. Itu pada dasarnya adalah plagiarisme buletin Deano, tetapi itu sendiri sudah lebih dari cukup informasi. Namun, nama Bamel menghasilkan intrik paling banyak. Siapa Bamel itu? Mengapa dia mengungkap korupsi klan Zipflash? Orang-orang di seluruh dunia mengungkapkan lebih banyak rasa ingin tahu tentang dia daripada simpati atas penderitaan kerajaan suci. Fakta bahwa perhatian mereka terhadap rasa sakit orang lain tidak sesuai dengan antusiasme liar mereka terhadap cerita-cerita menarik adalah kebenaran pahit yang harus ditelan, tetapi pada akhirnya tetap membantu Holy Kingdom. Mengungkap tindakan Bamel sebelumnya adalah cara terbaik untuk mengungkap kebenaran. Sialan, manusia itu. Dia seharusnya jadi apa?
Sementara itu, Murahan sangat marah sejak mereka meninggalkan alun-alun kota. Dia kehilangan jejak Margiela. Aku mengikutinya dari dekat, tidak masalah. Tapi ketika dia berbelok, dia menghilang seperti gumpalan asap. Baiklah, baiklah. Tidak ada yang menyalahkanmu. Tidak perlu terlalu marah karenanya. Untuk beberapa alasan, itu melukai egoku. Aku mendapatkan kembali 40% kekuatanku. Bagaimana aku bisa kehilangan jejak manusia biasa? Lebih buruk lagi, menghilang seperti itu hanya berarti dia tahu aku membuntutinya sejak awal. Sialan dia. Menurutku Margiela juga punya kekuatan khusus, seperti Yonah, Bouvard, atau pemimpin Kinselo itu. Orang-orang itu bahkan bukan dewa. Kenapa mereka terus muncul dengan kekuatan aneh? Batu Dewa Iblis adalah perbuatan Kinselo, ingat. Mungkin mereka mencoba untuk menjadi dewa. Sayang sekali mereka kehilangan Margiela. Tapi Jin berharap Murakan akan kehilangan dia. Mereka pasti memiliki beberapa tindakan pengamanan saat mengirim orang yang begitu berharga. Ngomong-ngomong, upaya untuk membalas budi ini mencapai tahap akhir. Proses pengungkapan seluruh kebenaran akan mengalami beberapa kendala di sepanjang jalan, tetapi kondisi ditetapkan bagi Lani untuk naik tahta setelah persidangan dan penyelidikan berakhir. Lani telah menjadi pusat dari semua operasi kerajaan suci yang terjadi setelah kematian Raja Suci palsu. Para pejabat korup belum sepenuhnya mendukungnya. Tapi sekarang setelah perbuatan Zipple terungkap, mereka tidak lagi memiliki banyak kekuatan di kerajaan. Kekuasaan adalah milik rakyat. Daftar Fitura menyebar ke seluruh dunia melalui buletin, dan subjek suci kerajaan suci mengingat setiap nama pengkhianat. Zipple tidak bisa lagi menahan mereka. Mereka praktis selesai. Sebaliknya, setiap subjek terakhir kerajaan mendukung Lani. Lani masih tetap berada di alun-alun kota. Dan subjek yang lebih sakral memenuhi alun-alun, bahkan lebih banyak daripada saat Karl Zipple dikirim ke Vankela. Tepatnya, orang-orang berkumpul di ibu kota Holy Kingdom, bukan hanya di alun-alun pusat. Orang-orang dari seluruh kerajaan datang untuk melindungi Lani, dan alun-alun tidak dapat lagi menampung mereka semua. Dan itu bukan hanya Vankelans. Ada banyak orang luar yang benar-benar bersimpati dengan penderitaan Holy Kingdom. Masih ada orang yang mau melihat melampaui kisah-kisah yang menarik. Itu mungkin benar, tapi fanatik religius, gadis itu, aku tidak yakin apakah dia bisa melakukan ini. Peristiwa yang terungkap terlalu besar untuk ditangani oleh orang seperti dia. Pastikan untuk merawatnya saat kamu menjadi pembawa bendera, kata Murakan. Jika dia perlu dirawat, maka mereka seharusnya tidak menjadikan dia sebagai ratu. Saya pikir Lady Lani akan melakukannya dengan baik. Dia memegang keyakinannya di tengah sekelompok orang kecuali dia, ingat. Astaga, kau sangat berhati dingin. Yah, kurasa kau benar. Itulah artinya menjadi seorang raja di dunia manusia, meskipun sebagian besar raja dan ratu yang pernah kulihat dalam 3000 tahun hidupku, hidup sama sekali tidak benar. Uji coba akan segera dimulai. Itu adalah pengadilan untuk menghakimi para pengkhianat, termasuk Paus Montiano dan Chonieu. Karena persidangan dipimpin oleh pejabat setia yang tidak pernah menyerah pada keinginan mereka, kecil kemungkinan para pengkhianat akan lolos dari hukuman mati. Fitura kehilangan nyawa dan kehormatannya, termasuk masa depannya setelah kematian. Orang-orang itu setidaknya pantas mendapatkan hal yang sama. Setelah persidangan, 90% pejabat kerajaan suci akan dieksekusi. Upacara pemakaman dan peringatan kenegaraan bagi para korban percobaan golem biologis hanya akan dilakukan setelah eksekusi. Ngomong-ngomong, aku tidak yakin apa yang dimaksud Kinselo dengan membantuku. Jin tiba-tiba teringat apa yang dikatakan Margiela kepadanya. Rasa penasarannya akan terjawab keesokan paginya.